Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fajaranti, NPM 2014151103. Di sini saya akan melakukan digitasi data atribut, query data spasial, dan layout data. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita siapkan data yang sudah terhubung ke ArcGIS. Lalu kita bisa klik Add Data. Kita bisa klik Add Data, lalu pilih data yang telah terhubung di ArcGIS tadi, yaitu kita pilih data tanah. Setelah itu kita pencet ke View. Kita pilih Data Frame Properties, kita pilih WGS 184 UTM Zone 48S untuk sistem koordinatnya. Setelah itu kita lakukan geokoreksi ke masing-masing ujung sumbunya. Dengan menginput data EXIF. Jadi di sini saya telah melakukan geokoreksi ke masing-masing sumbunya dengan 4 titik seperti yang tertera di video tersebut. Setelah itu kita update georeferencing, lalu kita cek RMS-nya. Jika kurang dari 0,10 itu kita telah melakukan penitikan dengan sangat baik. Setelah itu kita save as GCP-nya. Di sini saya simpan GCP dengan nama GCP Tahura. Setelah itu kita buat SHP-nya dengan memilih katalog, lalu klik kanan pada home dokumen, lalu new, lalu save file. Kita create new save file dengan nama Tahura dengan feature type atau feature tipenya itu ada polygon. Lalu untuk koordinat sistemnya kita pilih WGS 1984 UTM Zone 48S. Lalu oke. Setelah itu kita bisa edit feature, lalu start editing. Setelah itu kita create feature Tahura dengan contraction toolsnya polygon. Lalu kita titikkan ke titik yang paling besar terlebih dahulu dari masing-masing polygon. Dan di sini saya sudah menitipkan untuk poligon yang paling besar dan luas. Setelah itu kita kembali menitipkan untuk bagian yang dalam. Untuk bagian yang dalam itu ada poligon juga. Kita titik dengan poligon kembali. Di sini saya telah menitipkan semua poligon dari data tanah. Terlihat pada video. Setelah itu kita stop editing, kita save ya. Nah, akan muncul seperti itu. Setelah itu kita open attribute table, kita add field dengan namanya klasifikasi dengan tipe teks. Lalu kita properties lagi karena namanya kurang i. Oke. Setelah itu klasifikasi dilakukan sesuai dengan masing-masing dari poligon. Untuk yang paling besar itu kita beri nama di strand depth, itu kita bisa mengklik field calculator, setelah itu tipenya string dengan klasifikasi di strand depth dengan tanda petik, lalu oke.
lakukan kembali untuk masing-masing poligon. Untuk yang bagian dalam itu namanya distropapes dengan field calculator tipe string. Nah, di sini saya telah melakukan untuk keempatnya. Nah, untuk data saya ini di saya kelebihan 1, dan untuk yang nomor 3 ini itu ada titik, hanya titik secuil dan itu akan masuk. Jadi saya kurang teliti. Jadi saya biarkan kosong. Lalu add field kembali untuk luas dengan tipe double. Kita lakukan calculate geometry untuk masing-masing poligon. Setelah itu calculate geometry dengan units hektar. Setelah itu kita add field kembali dengan nama keterangan, tipenya teks, lalu field kalkulator. Kita beri keterangan untuk masing-masing dari klasifikasi. Di sini field kalkulator dengan tipe string. Lalu jangan lupa diberi tanda petik. Nah, untuk data tanah ini semua keterangannya tidak peka. Lalu kita add field kembali dengan nama score dengan tipe double. Skor ini sesuai dengan keterangan. Nah, untuk data tanah ini skornya sama semua. Lalu field kalkulator, lalu tipenya number. Tidak perlu menggunakan tanda petik. Untuk skor kita skornya 30 untuk semua data. Setelah itu jika selesai kita dapat mengklik kanan pada SAP tanah lalu properties untuk memunculkan atau mengganti dari warna. Lalu kita pilih simbologi, feature-nya kategoris, lalu untuk value field-nya kita ganti klasifikasi, add the all values, lalu ganti color-nya. Nah, di sini kita akan muncul untuk di sini telah terganti warnanya untuk setiap poligon sesuai dengan klasifikasinya. Nah, di sini belum muncul namanya untuk setiap klasifikasi. Lalu kita klik kanan, kita pilih, sebelumnya saya mau mengganti ini warna, lalu properties kita pilih labels, label fieldnya kita pilih klasifikasi, placement propertiesnya kita pilih yang remove duplicate labels agar dari keterangan tersebut tidak double-double. Nah, di sini sudah muncul nama sesuai dengan klasifikasinya. Untuk SHP tanah sudah selesai. Lalu kita akan melakukan SHP lereng. Nah, cara yang dilakukan itu sama dengan SHP sebelumnya. Yang pertama kita bisa menyambungkan data yang telah terhubung dengan ArcGIS. Lalu kita bisa pilih add data, lalu kita masukkan data, yaitu di sini kita mulai dengan kelerekan. Setelah itu kita ganti data frame propertiesnya menggunakan BGS 1984 UTM Zone 48S, lalu oke. Setelah itu kita melakukan geokoreksi lagi untuk data lereng. Kita input XY-nya. Nah, bisa kita titik dengan menggunakan georeferencing. Lalu kita titik di tengah-tengah. Lalu kita input XY-nya. Di sini saya telah melakukan geokoreksi untuk masing-masing titik sumbu. Ini saya sudah mencapai ke titik keempat. Oke. Nah, lalu kita cek lagi total RMS errornya. Nah, untuk data saya ini sudah kurang dari 0,10.
Lalu kita update georeferencing. Setelah itu kita buat lagi SHP lerengnya di katalog, kita kepilih new, lalu save file, lalu kita beri nama kelerengan dengan feature type-nya polygon. Koordinat sistemnya tetap WGS 1984 UTM zone 48S. Lalu jika sudah oke, lalu kita bisa ke edit feature, lalu kita start editing, lalu create feature untuk melakukan penitikan polygon, yaitu di construction toolsnya kita ganti polygon. Lalu kita dapat menitikan ke setiap bagian dari data layering ini. Di sini saya mulai dari data dari polygon yang paling besar. Kita buat poligonnya untuk yang gambar yang paling besar. Ini di sini warna ungu. Ini saya sudah melakukan dari titik 1 ke titik 1 kembali. Setelah itu jadi poligonnya. Lalu kembali menitikan untuk setiap gambar, setiap warna, setiap klasifikasi dari gambar data tersebut. Ini saya ke merah, lalu ke yang coklat, lalu yang ke krim. Di sini saya sudah melakukan penitikan untuk masing-masing setiap bagian dari data ini, sehingga sudah menjadi masing-masing polygon. Setelah itu kita bisa stop editing, lalu kita save, akan jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa export data untuk menyimpan SHP-nya. Di sini saya simpan kelerengan ujian. Setelah itu data yang tadi kita bisa remove, klik kanan lalu remove. Oke, kita remove yang sebelumnya. Setelah itu jadi layers di sini sisa 2 ya, udah SHP dan JPG. Lalu kita bisa open attribute table sama seperti sebelumnya. Lalu kita add field untuk melakukan klasifikasi, lalu dengan tipe teks nilainya 20. Lalu lakukan properties karena kurang i, lalu kita klasifikasikan sesuai dengan poligonnya. Field kalkulator dengan tipe string. Untuk teks kita pakai string, tipe string, dan menggunakan tanda petik. Nah, di sini kita melakukan klasifikasinya sesuai dari gambar kelas lereng yang ada di layers itu. Jadi kita sesuaikan saja dari masing-masing gambar, jadi kita mengingat gitu. Lakukan secara berulang untuk masing-masing bagian dari polygon. Setelah selesai, lalu kita add field kembali untuk menambahkan keterangan dengan tipe teks lagi. Teks, lalu kita field kalkulator. Keterangan ini sesuai dari klasifikasi. Untuk 30-45% itu sangat curam, lebih dari 45% itu sangat curam. Untuk 30-45% itu curam. Selanjutnya kita add field lagi untuk menambahkan skor dengan tipe double. Skor ini didapatkan dari keterangan. Lalu kita field kalkulator. Untuk angka itu kita menggunakan tipe number dan tidak menggunakan tanda petik. Curam di sini ada skornya 80, sangat curam itu 100, agak curam itu 60, lalu landai itu ada 40. Kita lakukan untuk masing-masing keterangan. Baik, setelah selesai kita update lagi atau kembali, lalu dengan nama luas dengan tipe double. Di sini kita akan menghitung luas dari masing-masing bagian poligon dengan unit hektar.
kita menggunakan hektar, lalu kita lakukan untuk semuanya dengan kalkulat geometri. Jika setelah selesai, kita tutup, lalu kita kembali ke SHP kelerengan, lalu klik kanan, kita bisa pencet properties untuk memunculkan atau ya membeda-bedakan menjadi SHP ini beda-beda warna gitu. Lalu kita pilih simbologi, lalu ada kategoris. Untuk value fieldnya kita pilih klasifikasi, add all values, lalu color ramenya kita ganti, lalu kita klik OK. Nah setelah itu di sini masih polos, lalu kita untuk memunculkan tanda dari atau keterangan dari masing-masing warna-warna ini atau poligon ini. Lalu bisa klik label future. Nah di sini label future memunculkan masih 00. Lalu untuk menggantinya dengan sesuai dengan masing-masing klasifikasi, kita pilih properties, lalu labels, kita label fieldnya kita ganti klasifikasi, lalu placement propertiesnya kita hidupkan juga. Lalu setelah selesai seperti ini, lalu kita save kembali GCP nya. Oke, selesai untuk SHP kelerengan. Setelah itu kita lakukan lagi untuk membuat SHP iklim. Nah sama seperti sebelumnya lagi, kita sambungkan dulu data yang ingin dimasukkan, kita sambungkan dulu ke ArcGIS, lalu kita add data. Jika sudah, kita pilih, kita cari SHP iklim, data iklim maksud saya, data iklim. Nah di sini telah muncul data iklim dengan bentuk JPG. Lalu untuk data frame propertiesnya kembali kita pilih WGS 1984 UTM zone 48S dengan koordinat sistem ya. Lalu kita kembali lakukan geokoreksi untuk masing-masing sumbu dari data iklim ini. Nah, oke, di sini saya telah melakukan geokoreksi untuk masing-masing titik ya. Setelah itu kita bisa update georeferencing, lalu kita cek RMS-nya, lalu kita buat SHP-nya di katalog, klik kanan, lalu new save file, kita ganti nama menjadi iklim, future type-nya polygon dengan koordinat sistem yang masih sama yaitu WGS 1984 UTM zone 48S. Oke, lalu kita ganti dulu ya warnanya biar kelihatan. Lalu kita edit future, lalu start editing. Lalu di sebelah kanan nanti akan muncul create future. Kita pilih correction toolsnya, kita pilih start editing, create future. Setelah itu construction toolsnya kita pilih polygon. Kita titikkan lagi di data iklim. Kita mulai dari yang besar terlebih dahulu. Sambungkan dari titik 1 ke titik 1 kembali agar membentuk polygon. Ini saya telah melakukan untuk yang besar, lalu kita titikkan juga yang di dalam yang besar ini. Jadi di sini ada garis, itu kita sesuaikan saja, kita buat. Nah di dalam garis ini ada keterangan, nanti kita akan membuat atribut tabelnya sesuai dengan apa yang ada dari data iklim ini, kita sesuaikan. Jadi jika sudah selesai, kita bisa stop editing, lalu save. Nah stop editing itu bisa kita dapatkan di tools editor. Lalu setelah jadi SHP seperti ini, kita ekspor data, lalu kita save lagi namanya jadi iklim. Nah kita save, lalu yang lama kita hapus. Setelah itu kita bisa ganti simbolnya ya. Nah, sama seperti sebelumnya. Lalu sekarang kita open attribute table. Lalu kita add field untuk klasifikasi dengan tipe teks. Lalu
kita field kalkulator untuk masing-masing poligon, keterangan dengan tipe string. Lalu jangan lupa untuk diberi tanda petik. Nah, jika sudah kita lakukan untuk masing-masing poligon, lalu kita add field kembali untuk luas dengan tipe double untuk menghitung luas dari masing-masing poligon. Lalu klik kanan pada tabel luas, setelah itu calculate geometry. Calculate geometry dengan unit hektar. Lalu jika sudah, kita add field kembali untuk menambah tabel. Lalu kita beri nama kita beri nama keterangan dengan tipe string. Nah, untuk keterangan untuk masing-masing ini berbeda-beda, sama semua, yaitu dengan tipe sangat rendah. Lalu add field kembali dengan nama skor tipe double. Nah, karena keterangan sangat rendah ini memiliki skor 10, jadi sama semua field kalkulator tipe number skornya 10 tanpa tanda petik. Jika sudah, kita bisa tutup atribut tabelnya. Lalu kita munculkan klasifikasi dari masing-masing poligon dengan klik kanan pada SHP di table of contents, lalu pilih properties. Lalu ada simbologi dengan kategori. Lalu value fieldnya kita ganti klasifikasi, lalu add all values, lalu color cramnya kita ganti. Setelah itu klik kanan lagi label future untuk memunculkan keterangan klasifikasi. Setelah itu properties, label fieldnya kita ganti klasifikasi, lalu placement propertiesnya kita remove duplicate labels. Klik OK. Nah, jadilah SHP iklim. Nah, setelah itu save lagi dari GCP iklim ini. Oke. Nah, jadi SHP iklim telah selesai. Setelah itu kita akan membuat query data spasial, yaitu dengan memasukkan masing-masing SHP yang telah kita buat tadi, yaitu ada SHP iklim, kelerengan, sama tanah. Kita add data ketiga dari SHP tersebut. Setelah itu kita klik geoprocessing, lalu kita seret masing-masing SHP ke dalam future. Nah, setelah itu kita tunggu. Jika selesai akan muncul di kanan bawah itu ada tulisan union dengan tanda palu dan centang hijau. Artinya union yang kita lakukan telah selesai. Lalu akan muncul data baru di table of contents di layer, itu akan muncul data baru. Di sini namanya iklim ujian union 1. Lalu ketiga SHP tadi yang kelerengan, tanah, dan iklim itu bisa kita remove. Jadi kita menggunakan satu data saja. Setelah itu agar memudahkan, properties kita ganti dengan nama data overlay. Setelah itu open attribute table, add field untuk skor total dengan tipe double. Lalu di sini sudah muncul di ujung paling kanan skor total. Setelah itu klik kanan field kalkulator. Nah, di field sini ada muncul beberapa nama tabel. Nah, di sini kita pilih skor atau kita tambahkan masing-masing skor dari data, lalu dengan tipe string. Lalu dipencet 2 kali, skor klik 2 kali, skor 1 klik 2 kali, skor 12 klik 2 kali. Jadi tipenya tadi itu number.
Setelah itu sudah muncul skor totalnya, lalu add field kembali untuk nama status kawasan, tipenya teks. Nah, di sini kita akan memunculkan nama status kawasan, lalu kita pilih select by attribute. Jadi select by attribute ini bisa memudahkan kita untuk memilih mana-mana saja yang termasuk dari yang akan kita beri nama nanti. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus dengan kriteria sebagai berikut. Nah, untuk hutan lindung itu rumusnya skor total lebih dari 174. Hutan produksi terbatas rumusnya skor total kurang dari sama dengan 174 and skor total lebih dari 124. Sedangkan untuk hutan produksi tetap itu skor total kurang dari sama dengan 124. Nah, untuk hutan lindung ini kita akan masukkan skor total lebih dari 174. Nah, di sini tidak terdapat total 174, sehingga tidak ada status kawasan yang nantinya bernama hutan lindung. Selanjutnya kita masukkan rumus yang kedua untuk hutan produksi terbatas, yaitu skor total kurang dari sama dengan 174 and skor total lebih dari 124. Nah, di sini akan muncul, akan tertanda data mana-mana saja yang akan masuk ke status kawasan hutan produksi terbatas. Setelah itu kita bisa add field dengan tipe string, kita beri nama hutan produksi terbatas. Nah, di sini nanti akan muncul hutan produksi terbatas. Setelah itu untuk melakukan rumus yang selanjutnya, yaitu hutan produksi tetap dengan skor total kurang dari sama dengan 124. Di sini saya telah melakukan untuk rumus yang hutan produksi tetap, sehingga sudah sesuai dengan data. Nah, jika sudah, kita munculkan sesuai dengan status kawasan tadi, yaitu di klik kanan pada SAP, properties, lalu simbologi, kategorisnya itu status kawasan, lalu kita ganti warnanya. Nah, sudah seperti ini, lalu kita munculkan klasifikasi keterangan status kawasan. Nah, di sini kan masih muncul seperti ini, kita ganti dulu untuk menjadi data status kawasan. Label fieldnya kita ganti status kawasan, lalu placement propertiesnya remove duplicate label, lalu di sini telah muncul keterangan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap sesuai dengan warnanya. Lalu kita bisa klik file untuk page and print setup, lalu kita pilih size kertasnya A4, orientationnya landscape. Ini kita sudah masuk untuk membuat data layout. Lalu kita view, lalu kita pilih layout view. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat data layoutnya. Nah, untuk memunculkan title atau judul, kita bisa insert title. Lalu untuk memunculkan arah mata angin itu kita bisa insert north arrow. Lalu untuk memunculkan skala bisa kita insert scale bar. Lalu untuk memunculkan legend kita bisa insert legend, dan di sini saya mengganti keterangan legendnya menjadi keterangan. Nah, di sini untuk hutan produksi terbatas itu untuk berwarna abu-abuan, dan yang hijau hutan produksi tetap. Lalu untuk saya tambahkan lagi insert text untuk sumber data, lalu dan tambahkan teks lagi sistem proyeksi peta. Nah, selanjutnya saya menambahkan koordinat sistem. Nah, untuk koordinat sistem itu kita bisa menambahkan di insert dynamic text. Nanti akan ada insert koordinat sistem. Selanjutnya saya juga menambahkan add base map. Jadi di sini untuk memunculkan map
lain, misalnya ada National Geographic, saya pilih add. Selain itu di sini juga saya sudah menambahkan grid dan saya tambahkan logo Unila dan nama saya. Nah, berikut telah jadi data layout yang saya buat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.